Setiap hari begini terus. Aku harus kerja banting tulang, sementara dia enak-enakan tidur. Sampai kapan aku harus begini? Seharusnya yang nyari nafkah itu dia. Kenapa aku yang repot? Ini semua gara-gara ibu. Kenapa si ibu itu dulu maksaku banget buat menikahi si Bayu? Padahal kan ibu sendiri juga tahu kalau dia itu pengangguran. Bu, ada sarapan nggak? Aku lapar nih. Kalau lapar masak sendiri, Mas. Aku itu sudah sibuk menyiapkan dagangan dari tadi. Kamu kan cuma pengangguran aja dari tadi. Kalau nggak rebahan di kamar, ntar tiba-tiba keluar entar kemana nggak jelas. Ya ampun Bu, masa aku tuh harus masak sendiri? Aku kan capek. Capek ngapain aja kamu? Kamu kan kerjaannya cuma tidur. Aku yang kerja dari pagi sampai malam, tapi kamu cuma tidur terus dan tiba-tiba makan. Sampai kapan kamu mau begini terus, Mas? Ya elah, cerewet banget sih. Aku tuh lagi cari kerja, tapi emang susah. Gak kayak kamu yang cuma jualan es lilin. Tinggal duduk, terus datang orang mau beli. Habis itu udah dapat duit. Kerja gitu mah gampang. Jualan es lilin? Kamu pikir gampang aku keluar rumah kepanasan, muter-muter dagang sampai kaki pegel buat apa? Buat kasih makan laki yang gak berguna kayak kamu. Dasar mau kondok. Alah, palingnya juga untung gak seberapa. Makanya aku tuh gak mau ikut-ikutan kerja rendahan begitu. Kerja rendahan? Dengar ya, lebih baik aku itu kerja keras kayak begini daripada laki-laki pemalas yang cuma bisa ongkang-ongkang kaki di rumah. Ngokang batang, terus nunggu duit dari istri. Gak guna banget jadi suami. Jangankan suami, jadi manusia aja mungkin kamu itu gak guna. Udah kayak sampah masyarakat aja kamu, Mas. Kamu jangan kurang ajar ya. Dasar betina kampung. Jangan sok jago kamu di depanku. Oh, jadi kamu yang kurang ajar. Jadi aku yang kurang ajar. Laki-laki gak berguna kayak kamu itu gak pantas ngomong soal harga diri, Mas. Kamu itu cuma benalu. Bisanya makan hasil keringat orang lain. Terserah kamu lah. Pokoknya nanti kasih aku duit buat beli rokok ya. Minta duit buat rokok. Mimpi cari duit sendiri. Kalau mau ngerokok, Mas. Aku bukan mesin ATM buat laki-laki gak guna kayak kamu. Oh iya. Kalau bisa, semoga aja tuh mulut kebakar waktu ngerokok. Udahlah, mending aku jualan aja. Daripada ribut, gak guna begini sama kamu. Capek doang dapatnya. Cair semua nih, Mbak. Ini nggak ada yang baku sedikit nih. Masa es lilinnya lembek-lembek gini. Kalau gini mah nggak ada bedanya sama minuman air sirup doang. Ada kok, Mas. Coba aja cari, Mas. Masa iya sih pada cair semua, Mas? Ini kan esnya barusan banget aku keluarin dari kulkas. Jadi nggak mungkin jadi lembek-lembek, Mas. Ya kalau emang benar barusan dikeluarkan, kenapa es lilinnya netoy gini, Mbak? Nggak ngeras? Ya juga ya. Kenapa ya? Mungkin karena cuaca panas kali ya, Mas. Jadi esnya mencair. Waduh, kalau gitu saya nggak jadi beli deh, Mbak. Yang namanya es mah nggak letoy kayak gini. Udah, Mbak, saya beli es di tempat lain aja. Es, Mas. Tunggu saya, Mas. Diskon deh, Mas. Lagian ini cuaca kenapa panas banget sih? Jadinya esku dari cair dan pelangganku lari. Nggak paham lagi aku. Seharian jualan tapi es lilin cepet cair. Pelanggan komplain, keuntungan makin tipis. Gimana ya aku bisa bertahan? Lilin kalau dicampur ke adonan es lilin pasti lebih keras tahan lama. Bu, duit rokok mana? Aku butuh sekarang. Duit. Aku yang kerja, kamu yang minta. Sampai kapan aku harus menanggung hidupmu, ha? Udah, jangan banyak ngomong. Kasih aja uangnya. Jangan pelit sama suami sendiri ngapa? Kalau ini satu-satunya cara biar bisa bertahan, nggak ada pilihan lain. Semoga aja ya, nggak ada yang tahu kalau es lilin ini dicampur sama lilin beneran. Soalnya kalau nggak begini nggak bisa bertahan, es lilin cepet cair. Pelanggan komplain, dagangan nggak laku. Aku kerja mati-matian tapi hasilnya selalu pas-pasan. Sampai kapan aku harus begini terus ya? Apa bedanya aku sama lilin ini? Sama-sama meleleh, sama-sama habis demi menerangi hidup orang lain. Tapi aku terus diperas, aku terus dipaksa kerja keras. Sementara ada orang yang cuma duduk ongkang-ongkang kaki tanpa peduli kesulitan aku. Gak ada yang sadar. Warnanya tetap sama, teksturnya malah lebih padat. Ini justru bikin es lilin tahan lama.
Bukankah ini solusi? Bukankah ini cara yang terbaik? Dunia emang tempat yang gak adil. Kalau aku gak pintar, aku yang gak bakal diajak. Aku yang akan diinjak-injak. Ini bukan soal curang. Ini hanya cara untuk bertahan. Semua orang juga pasti bakal melakukan hal yang sama kalau mereka itu ada di posisiku. Mira, aku mau beli es lilinnya yang rasa coklatnya, ada kan? Wih, baru aja jadi. Lebih enak dari yang kemarin-kemarin loh. Wah, kok lebih enak ya, Bu Mira? Kayak lebih padat gitu, nggak gampang lumer. Iya dong, sekarang es lilinnya lebih bagus. Makan yang banyak ya, Rudi. Kok apa yang baca anehnya ya? Mungkin lidah kamu aja yang kaget. Kan ini es lilin resep yang baru. Lihat Dan, semuanya baik-baik aja. Lihat kan, semuanya baik-baik aja. Aku berhasil. Mira, es lilinmu sekarang lebih bagus ya. Biasanya siang-siang yang panas begini udah mulai cair, tapi sekarang kok tetap keras. Iya Bu Rina, saya pakai teknik baru biar es lilinnya lebih tahan lama. Jadi kalau beli sekarang nggak perlu takut esnya cepat lumer. Wah, kalau gitu aku mau beli 3 yang rasa strawberry campur coklat. Teman-teman aku yang suka es ini, kayaknya panas-panas begini enak kalau minum es lilin ini. Mereka juga pasti suka. Wah, bagus dong kalau pada suka nih. Hati-hati ya makanya, jangan langsung dingin kalau masih keras. Tapi Mir, aku jadi kepikiran, kok bisa ya es lilinmu itu lebih awet dibanding yang lain? Aku sering beli di tempat lain tapi nggak ada yang sekeras ini. Kalaupun ada, biasanya mereka jualan sambil bawain kulkas keliling gitu. Ya kalau itu sih rahasianya ada di cara pembuatannya Pak. Yang penting rasanya tetap enak kan? Ya memang enak. Kadang saya juga pada sering minta dibelikan es lilin no. Tapi kalau lebih awet gini bahan tambahnya aman kan Mira? Tenang aja, saya pastikan semuanya aman dan tetap enak. Kalau nggak enak mana mungkin laku keras begini. Ini baru namanya bisnis yang sukses. Dengan cara ini aku nggak perlu takut rugi lagi. Lihat nih, uangnya banyak banget tahu. Biasanya kalau untung nggak sebanyak ini. Emang ya, usaha aku itu buat nyampur lilin ke es lilinnya itu emang cemerlang deh. Kalau kayak begini terus aku bisa mengumpulkan uang yang banyak dan jadi orang yang kaya. Terus aku bisa buktikan ke ibu kalau aku itu bisa usaha sendiri tanpa harus bergantung sama suami yang mau kondo itu. Terus habis itu aku bisa minta cerai deh. Emang mantep rencana aku itu. Wih, banyak nih keuntungan hari ini. Bisa nih bagi dikit lah buat beli uang rokok sama uang buat nongkrong. Mau kondo muncul juga. Padahal barusan diomongin. Dasar istri kurang ajar. Suami sendiri malah diolok-olok. Udahlah, aku nggak punya waktu ini. Ada kerjaan aku di tongkrongan. Mana sini aku minta uangnya? Karena kerjaan paling cuman geleng-geleng doang. Habis itu judai. Nggak jelas banget. Minimal kalau mau kondo jangan jadi beban dan sampah masyarakat lah. Apa kamu bilang? Dasar istri kurang ajar. Kamu ini ya. Mau mukul, pukul lah. Nanti aku kan tinggal ngaduin ke ibu biar dia nyuruh kita cerai. Dasar istri durhaka. Lihat aja kamu ya. Suami mau kondo aja banyak maunya. Mira, aku beli es lilin lagi ya. Yang rasa melon sama vanila. Kemarin enak banget. Wah, Rudi rajin banget beli es lilin di sini. Nih, hati-hati makannya ya. Ya Bu, ini Bu uangnya. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kok tenggorokanku licin yang aneh ya. Gak ada yang licin dan susah ditelan. Rudi, kamu kenapa nak? Kok napas kamu berat begini? Ibu, tenggorokan aku sakit banget. Mira, Rudi sakit setelah makan es lilin yang kamu jual. Sekarang dia susah bernapas. Sebenarnya ada apa dengan es lilin yang kamu jual itu? Hah? Sakit? Bu, mungkin Rudi makan sesuatu yang lain.
Es lilin saya aman kok, sudah banyak yang beli. Jangan mengelak, Mira. Kalau Rudy makan es lilin dari tempat lain, dia akan pernah kejadian begini. Saya nggak mau ambil resiko kalau sampai terjadi hal buruk. Ya saya nggak mungkin jual sesuatu yang berbahaya toh Bu. Saya juga makan es lilin itu sendiri dan nggak ada masalah. Saya yakin ini cuma kebetulan. Kalau perlu saya kasih es lilin yang baru deh, biar ibu bisa lihat sendiri kalau ini aman. Oh, masih nggak mau ngaku kamu ya? Bukan saya nggak mau ngaku, cuman saya ini nggak salah. Sekarang di logika aja Bu ya. Kalau emang anak ibu ini sakit karena makan es lilin saya, seharusnya yang ngeluh itu datang ke saya, nggak cuma ibu doang. Harusnya sekarang ini banyak orang yang lagi protes ke saya, kayak ibu ini. Tapi buktinya apa? Nggak ada kan? Cuma ada ibu yang protes kan? Iya, tapi kan... Halah udahlah Bu, bilang aja kalau ibu itu iri sama usaha saya yang laris-manis ini kan? Nih, ngapain juga iri sama usaha beginian? Kalau cuma es lilin doang mah, aku juga bisa buat kali. Ya udah, kalau gitu ngapain malah nuduh usaha saya ngeracunin orang? Kalau bukan iri, mau apa coba? Hah? Apa? Alah, jelas banget maksud kamu itu Bu. Udah sana pergi, jangan nuduh-nuduh usaha saya. Kalau masih tetap kamu lanjutin, saya bakal laporin ke pihak yang berwenang. Saya bakal tuntut ibu berdasarkan pencemaran nama baik. Lihat aja ya kamu, Mira. Kamu bakal terima azabnya. Kalau terus begini aku bisa dapat untung besar nih. Tapi kalau sampai ada yang tahu soal lilin, bisa gawat. Buktinya ibu tadi siang aja mulai mengalami efek sampingnya. Apa aku harus berhenti ya? Tapi kalau aku kembali ke resep biasa, es lilin itu bakal cepat mencair. Pelanggan pasti kecewa. Aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Mungkin besok aku coba tanpa lilin. Lihat dulu gimana hasilnya. Kalau tetap laku, aku bisa berhenti. Tapi kalau tiba-tiba daganganku berubah, orang-orang bakal curiga. Apa aku sudah terlalu jauh ya? Apa ini cuma langkah kecil menuju sukses? Persetan dengan semua ini deh. Intinya aku untung banyak. Itu jualan yang paling benar. Udah gak usah pakai mau jadi orang baik segala. Jadi orang baik jujur itu gak bikin aku kaya. Ini laporan ketiga dalam minggu ini. Ada beberapa anak yang mengalami gejala sama setelah mengkonsumsi es lilin dari pasar. Ya Pak, warga mulai curiga ada sesuatu yang salah. Ya salah satu pedagang di pasar itu sering jualan es yang gak cepat mencair. Es yang gak cepat mencair itu bisa jadi petunjuk makanan yang terlalu tahan lama. Bisa saja mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ayo, sudah tanya beberapa orang tua korban. Mereka bilang anak-anak mereka beli es lilin dari satu pedagang yang sama. Besok pagi kita ke pasar dan cek langsung ke pedagang es lilin di sana ya. Tapi jangan gegabah, kita kumpulkan bukti dulu sebelum menuduh siapapun. Siap Pak, saya juga bisa bawa sampel es lilin ke lab untuk diperiksa. Kalau ada zat yang berbahaya, kita bisa tahu dengan pasti. Betul itu Pak, kita tidak bisa biarkan ini berlarut-larut. Besok pagi kita mulai menyelidiki di pasar ya. Lihat aja dagangan ini tetap laku. Orang-orang sudah lupa soal Rudy. Aku gak perlu khawatir. Tapi ngomong-ngomong, tumben si laki mau kondo itu gak berisik. Biasanya jam segini udah teriak-teriak kayak orang hutan. Apa jangan-jangan dia mati lagi ya di kamar? Wah, aku cek lah. Bagus juga kalau dia udah mati. Hei. Walah, pantesan aja sepi. Wong dia aja gak pulang kok. Palingan juga dia habis mabuk. Terus pingsan di jalanan. Dasar laki-laki gak jelas. Mending mati aja sekalian daripada ngerepotin orang. Udah aku mau berangkat jualan sekarang aja. Keburu makin panas nanti. Es lilin, masih seger nih, masih fresh. Ayo dibeli. Cuman 2 ribuan aja yuk, murah-murah, ada berbagai varian rasa loh. Ayo dibeli. Tak lama kemudian beberapa pelanggan mulai menghampiri gerobaknya. Bu Mira, saya mau beli es lilinnya ya. Anak-anak di rumah suka banget sama es lilin dari sini. Wah bagus dok, ini saya pilihkan yang besar-besar ya buat anak-anak. Bu Mira, kalau es lilinnya dari biasanya ya. Biasanya kalau beli di tempat lain agak cepat mencair. Oh itu karena saya pakai tanning khusus mas, supaya lebih awet, jadi nggak gampang lumer kalau dibawa pulang. Itu dia Pak Budi, sepertinya kita sudah menemukan orang yang kita cari. Kita pantau dulu saja ya, jangan sampai dia curiga. Kalau dia benar pelakunya, kita butuh bukti buat sebelum bertindak. Lihat ini, orang-orang tetap suka es lilinku. Mereka gak curiga sama sekali. Aku udah menang nih, aku sudah menang.
Oh, saya beli es lilin yang rasa vanila ada. Ada dong mas, ini es lilin yang paling tahan lama, dijamin gak cepat mencair. Wah bagus ya kalau dia bisa tahan lama begini. Ini resepnya sendiri. Iya dong, saya pakai teknik khusus biar lebih awet. Jadi kalau dibawa pulang tetap dingin. Nah menarik, rasanya emang enak, bentuknya rapi. Tapi kenapa rasanya aneh ya? Apa-apaan ini? Rasanya aneh, ada tekstur lilin. Astaga, baunya kayak lilin. Itu pasti kesalahan kecil pak. Semua bahan saya itu pakai aman kok. Saya Joko dari kepolisian. Mira, kamu dalam masalah besar. Hah, polisi? Pak, saya nggak tahu apa-apa pak. Ini pasti kesalahan pahaman pak. Pastikan sampel es lilin ini diuji di laboratorium kami ya. Sudah mengumpulkan cukup bukti. Lebih baik kamu jujur. Pak, saya udah menangkap pelakunya. Sekarang kita harus membawa dia ke kantor polisi untuk diadili. Mira, aku seharusnya yang bertanya begitu. Mira, kenapa kamu yang ditangkap, Mira? Kamu pakai seragam polisi? Apa maksud ini? Bukannya kamu itu pengangguran selama ini? Aku bukan pengangguran, Mira. Aku tidak intel polisi. Selama ini aku menyamar untuk mengungkap kejahatan yang membahayakan masyarakat. Dan sekarang aku menangkap istriku sendiri. Aku benar-benar berharap aku itu salah. Mira, tapi semua bukti menunjukkan kamu bersalah. Sudah cukup, ayo ikut ke kantor polisi. Tolong ampuni aku Mas Bayu. Maafin aku hilaf Mas. Mas Bayu, tolong bantuin bebasin aku. Maaf Mir, aku itu memang pengen bebasin kamu, tapi aku itu harus bertindak profesional. Aku harus menegakkan hukum di negara ini. Ayo Joko. Ayo Pak Joko, kita bawa pelaku ini ke kantor polisi. Yakin Pak, ini istri Bapak sendiri loh. Gak apa-apa Pak, yang salah harus diperlakukan salah tanpa ada pengecualian.